warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aswan, calon guru kontrak angkatan 10 dari Kabupaten Takalar yang bertugas di UPT SMPN Saka Kombes. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, dan sekarang saya bersama kepala sekolah. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya kepala sekolah di UPT Kabupaten Takalar. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Jadi sebelum itu Pak, saya mau bertanya dulu, Bapak di sini bertugas di sekolah ini sudah berapa lama Pak? Saya di sini sejak 2019 bulan Februari, berarti sekarang sudah 2024, sudah lebih 5 tahun. Wah, sudah lebih 5 tahun dan berarti sudah banyak pengalaman Pak di sekolah ini. Dari 5 tahun ini, kira-kira Bapak yang paling ingat itu ada permasalahan seperti apa Pak? Pernah waktu awal-awal saya bertugas di sekolah ini, ada tantangan waktu itu terkait gaji guru honorer Ya. yang waktu itu peraturannya kita tidak boleh menggunakan dana bos itu lebih dari 30% untuk pembayaran gaji honorer. Sehingga waktu itu dengan sangat terpaksa honor teman-teman guru honorer itu dikurangi. Ya. Nah, sehingga waktu itu banyak yang komplain, banyak yang marah karena kebijakan itu. Meskipun sebetulnya itu bukan kebijakan pribadi, ya, itu adalah dampak dari aturan yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya waktu itu ada beberapa yang mengundurkan diri. Ya, ada yang mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pengurangan honor. Saya biasa tidak bisa halangi kalau Anda mengundurkan diri karena itu hak Anda. Apalagi ini terkait honor, terkait penghasilan, ya saya tidak bisa juga mengambil kebijakan untuk menambah honor di luar ketentuan, karena pasti akan disuruh kembalikan lagi oleh pemerintah. Nah, itu intinya. Akhirnya setelah beberapa orang keluar, kita kekurangan personil, akhirnya saya termasuk yang turun tangan untuk mengajar di kelas, karena banyaknya guru yang atau banyaknya mata pelajaran yang tidak diampu oleh seorang guru. Oke, jadi ketika awal-awal di sekolah ini ya tantangannya seperti itu Pak ya, jadi ada pengurangan gaji sehingga ada beberapa guru yang akhirnya keluar. Ya. Jadi ini mungkin masuk di kategori juga moral ketika Bapak membujuk teman-teman yang lain untuk tetap bertahan, ternyata bagaimana dengan kasus dengan siswa Pak? Ini kan tadi kita bicara tentang kasus dengan guru-guru. Bagaimana dengan apakah ada kasus yang begitu berkesan dengan Bapak tentang siswa di sekolah ini Pak? Iya, pernah juga suatu ketika ada siswa yang sudah kelas 9 waktu itu, dia kawin lari. Kawin lari. Kemudian, tapi bukan kawin larinya yang menarik. Iya. Menariknya karena anak itu ternyata dapat bantuan PIP. Iya. Ya, jadi ada uangnya masuk di rekening. Kemudian anak itu sudah tidak sekolah karena kawin lari. Pengelola dana bantuan PIP waktu itu kemudian bertanya ke saya, bagaimana dengan bantuannya anak itu, apakah bisa dicekkan, kemudian kita berikan kepada siswa yang lain yang juga berhak, atau bagaimana? Saya katakan waktu itu semangat atau semangat dari pengelola itu sebetulnya bagus, karena ingin menggunakan atau memanfaatkan dana PIP itu semaksimal mungkin
Tetapi saya kembali berpikir, kalau itu dilakukan, kita mencairkan dana itu tentu saja atas nama anak itu kita cairkan. Kemudian di kemudian hari yang bersangkutan keberatan secara hukum, maka kita kena. Karena secara aturan, ya kalau kita cairkan maka uang itu untuk anak yang bersangkutan yang sudah tidak sekolah itu. Ya, itu aturannya. Sehingga resikonya tinggi secara hukum. Jadi sebenarnya saya mengambil keputusan lebih bagus uang itu dikembalikan ke negara. Jadi terus dicairkan, biarkan saja uang itu kembali ke negara untuk kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan lain. Ya itu keputusan saya. Berarti ini kasus dilema etika ya, yang jadi kita tetap pada peraturan yang ada. Aturan yang ada. Jangan sampai melanggar peraturan yang ada. Iya. Oke, jadi sebelum itu Pak, ini ketika memecahkan menangani masalah ini, adakah prosedur-prosedur yang Bapak buat sendiri untuk bisa memecahkan masalah? Misalnya ada peraturan yang Bapak ikuti atau buat sendiri dalam memecahkan masalah? Intinya kita ikuti dulu aturan. Ya. Kalau memang ada aturannya dari atas, dari pemerintah, kita ikuti aturan yang ada. Karena aturan itu yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa memperjuangkan kepentingan orang banyak. Ya, tidak ada aturan yang dibuat itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ada aturannya, ya tentu saya menetapkan aturan sendiri yang tentu saja sebelumnya melalui proses diskusi dengan teman-teman di sekolah. Ya seperti itu. Ya, berarti kita bermusyawarah. Ketika tidak ada aturannya, kita musyawarah dengan musyawarah teman-teman. dengan teman-teman. Jadi dalam biasanya Pak, ketika bermusyawarah itu apa yang masalah apa saja misalnya yang contoh terbaru, masalah terbaru yang Bapak hadapi dan Bapak musyawarahkan dengan teman-teman yang lain? Contoh terbaru ini terkait hari sekolah. Ya. Di Kabupaten Takalar itu belum ada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar SD dan SMP yang melaksanakan pembelajaran 5 hari atau yang langsung dikenal oleh dengan istilah full day full school. Saya kemudian berpikir karena kita semua yang ada yang bertugas di sekolah ini orang-orang yang jauh, kemudian saya berpikir bagaimana kalau kita cukup 5 hari sekolah supaya frekuensi kedatangan kita ke sekolah ini bisa berkurang 1 hari dalam seminggu. Itu awalnya. Karena saya juga kasihan teman-teman kalau harus datang 6 hari dalam seminggu, kemudian kita semua dari jauh. Ya. Apalagi yang guru honor. Ya. Dengan pertimbangan honornya masih sangat minim, kemudian frekuensi kedatangan di sekolah harus lebih banyak. Akan lebih bagus kalau frekuensi kedatangannya di sekolah itu bisa dikurangi. Toh ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu adalah peraturan presiden yang terbaru tahun 2023 terkait hari kerja dan jam kerja aparatur sipil negara. Nah, berangkat dari situ kemudian saya bertanya kepada teman-teman, apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita sekolah 5 hari? Nah, ternyata dari yang bersambut teman-teman semua setuju. Nah, setelah terkonfirmasi ke teman-teman, kita kumpulkan lagi orang tua siswa. Kepada orang tua siswa saya bertanya juga hal yang sama kepada mereka, apakah orang tua siswa ini setuju kalau sekolah kita dijadikan 5 hari sekolah. Nah, ternyata mereka juga setuju dengan alasan bahwa kalau mereka 5 hari sekolah artinya libur 1 minggu, ada 2 hari di mana mereka bisa mengajak anak-anaknya untuk ikut bekerja, membantu orang tuanya di tempat mereka bekerja, pada di sawah atau di tempat. Ya oke, jadi tadi itu dasar pemikirannya adalah optimalisasi jam kerja Pak ya. Jadi mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk bekerja. Oke, selanjutnya Pak, ini berbicara tentang ini pengambilan keputusan ini
kan sudah ada beberapa hal yang Bapak putuskan. Nah, kira-kira efektif apa ini yang hal-hal apa yang membuat Anda efektif mengambil keputusan? Eh, yang pertama itu karena sebelum pengambilan keputusan saya selalu mendahului dengan musyawarah, diskusi dengan teman-teman. Nah itu intinya. Jadi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, maka semua pihak akan puas dengan keputusan, sehingga keputusan itu lebih efektif untuk dilaksanakan. Apakah ada jadwal khusus, misalnya setiap minggu kah atau setiap bulan kah Bapak membahas tentang situasi kondisi sekolah atau permasalahan yang harus diselesaikan? Atau bagaimana Pak? Jadi setiap rapat rutin setiap bulan, ya itu kita memang mengagendakan untuk membahas persoalan-persoalan yang ada di sekolah, yaitu persoalan siswa, termasuk persoalan dengan guru-guru sendiri. Ya, jadi semacam refleksi lah, refleksi selama 1 bulan bagaimana terkait sikap siswa di kelas maupun di luar kelas, begitu pula dengan masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh teman-teman guru di kelas, utamanya memang pembelajaran. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk mencari tahu akar permasalahan dari masalah-masalah yang ada di situ, untuk kemudian kita bicarakan apa solusi yang terbaik yang bisa kita ambil untuk mengatasi persoalan itu. Oh iya, jadi ada jadwal khusus. Ada. Jadi setiap bulan dilaksanakan rapat Ya. bersama semua guru-guru. Ya. Ini lagi, kira-kira ada tidak satu orang atau ada faktor yang sangat mendukung Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah ada satu orang ataukah faktor yang senantiasa menjadi salah satu penentu kebijakan Bapak? Kalau orang sebetulnya tidak ada. Tidak ada orang yang selalu mempengaruhi saya ya. Ya. Maksudnya Pak Aswan seperti itu. Orang yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan itu secara personal tidak ada. Tetapi yang berpengaruh itu tadi musyawarahnya. Ya, musyawarahnya. Jadi semacam kolektivitas begitu. Ya, bukan Perorangan. Iya, bukan perorangan yang mempengaruhi. Oke Pak, jadi dari semua ini, dari semua kasus-kasus yang Bapak temui ini, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Bapak bisa simpulkan dari semua kasus yang Bapak pernah hadapi? Yang bisa saya tarik hikmah Ya. semua persoalan bisa ditarik, dan saya secara subjektif menilai bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil itu cukup tepat atau cukup baik secara subjektif ya, saya katakan demikian, adalah bahwa komunikasi di sini sangat-sangat memegang peran sebelum kita mengambil keputusan. Komunikasi dengan semua stakeholder, bukan hanya kepada teman-teman guru, kepada orang tua, termasuk kepada pengambil kebijakan juga. Kita perlu menjalin komunikasi yang baik. Nah itu inti dari yang saya dapatkan selama proses pengambilan keputusan selama. Oh iya, demikian Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk saya untuk bisa melaksanakan interview ini. Semoga hasil pembicaraan kita ini bisa bermanfaat buat kita semua dan mungkin penonton yang menonton rekaman ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di SD Hombes. Saya akan mewawancarai kepala sekolah SD Hombes mengenai pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke kamera Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iriawan SPD IPD. Tempat tugas diberikan tanggung jawab di UPT SPN 1 Impres Polrebase. Adapun saya menjabat
sekolah ini sudah hampir 5 tahun. Kemudian alhamdulillah sekolah ini sudah saya anggap ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Oh iya Pak, jadi Bapak setelah di sini di sekolah ini sudah 5 tahun ya Pak? Iya. Jadi kepala sekolah? 5 tahun jadi kepala sekolah. Nah, jadi sebelumnya? Sebelumnya saya kan menjadi guru bantu di sini atau guru kelas di sini sejak 2003. Ya 2003 sejak 2005, antara 2005 dan 2006 sampai sekarang ini tahun 2024. Hampir 20 tahun Pak. Hampir 20 tahun di sini. Iya. Jadi dari sekitar 20 tahun itu berarti sudah banyak pengalaman Pak ya di sekolah ini yang Bapak alami sama siswa-siswa di sekolah Bapak. Iya, alhamdulillah. Jadi misalnya ini Pak, yang kira-kira dari 20 tahun ini, sekitar 20 tahun ini, masalah apa kira-kira yang paling sering terjadi di sekolah ini Pak? Iya, jadi sebenarnya di sekolah kita ini tidak memiliki yang namanya masalah, dapat masalah, tapi setiap sekolah mungkin pasti ada masalah-masalah, apakah itu masalah sifatnya esensial ataukah masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa-siswi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tupoksi dari guru. Ya misalnya ini Pak, mungkin bisa diberikan satu gambaran secara spesifik kira-kira ini permasalahan yang paling mendominan di sekolah Bapak dari semenjak tahun 2005 ini sampai sekarang, kira-kira yang paling sering muncul, yang sering Bapak hadapi. Ada pun masalah-masalah yang sering muncul, yaitu pertikaian antara siswa-siswi sehingga melibatkan orang tua. Oh iya, jadi itu saja yang sering. Jadi sebelum-sebelumnya itu di tahun-tahun 2000, sejak saya ada di sini 2005-2006 itu pertikaian itu yang terjadi antara siswa dan siswi terkadang biasa melibatkan orang tua. Kemudian paling ironinya itu ketika orang tua siswa tersebut membawa sajam ke sekolah. Nah itu yang menjadi yang paling paling parah pada saat itu. Tetapi alhamdulillah mungkin dengan beberapa kebijakan atau sosialisasi yang kita adakan di sekolah ini, kita mengadakan sosialisasi sehingga mengurangi hal-hal yang seperti itu Pak. Ya, jadi saat itu ada orang tua siswa yang bawa sajam ke sekolah. Iya, sampai membawa sajam, pernah juga memukul guru. Jadi orang tua siswa memukul guru. Iya. Kira-kira awal ceritanya itu bagaimana? Jadi mungkin karena kesalahpahaman atau mungkin tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan, sehingga orang tua tersebut datang dan memukul guru tersebut. Jadi kira waktu itu komunikasi Bapak dengan pelaku itu bagaimana Pak? Jadi bisa terselesaikan masalah ini? Jadi pada saat itu kan saya belum diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala sekolah, tetapi saya melihat kepala sekolah saya pada saat itu memanggil kedua orang tua, kemudian memanggil guru tersebut, mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu, sehingga ternyata ada kesalahpahaman di antara mereka sehingga berujung pemukulan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi selama ini Bapak menjabat ini yang 5 tahun ini, kira-kira waktu ini selama 5 tahun ini yang terakhir, permasalahan terakhir ini mohon maaf Pak, karena yang saya cari-cari di permasalahan. Iya, betul. Jadi ini kira-kira yang selama 5 tahun terakhir ini, yang terakhir sekali, yang paling baru ini permasalahan apa kira-kira yang Bapak tangani? Iya.
Jadi kembali saya mengatakan bahwa permasalahan ini kembali mencuat antara siswa dan siswi ini. Kebetulan ini saya berada di Makassar, ada kegiatan, ada telepon bahwa siswa kami bersenggolan antara siswa dan siswi itu bersenggolan, lari sehingga terjadi insiden yang kami tidak inginkan. Siswi tersebut ada sedikit di hidungnya patah, sehingga ada keberatan dari pihak orang tua untuk bagaimana supaya kasus ini bisa terselesaikan. Kemudian untuk menyelesaikan kasus tersebut, kembalilah saya mengatakan bahwa saya mengambil kebijakan memanggil kedua belah pihak antara korban dan yang menjadi pelaku, ya, sehingga ada kesepakatan bahwa siswa tersebut akan menanggung, orang tuanya akan menanggung biaya dari korban di rumah sakit, dan kami juga pihak sekolah membantu dengan keterbatasan kami sehingga tidak terjadi yang diinginkan. Iya, itu mungkin yang kasusnya Pak, ya. Untuk sementara ini selama 5 tahun ini yang paling saya anggap paling berat pada saat itu. Dan hampir juga datang Babinsa dan pihak kepolisian dan pihak tentara itu Babinsa untuk bagaimana menyelesaikan, karena ada laporan dari orang tua korban. Itu mungkin Pak, ya. Ini sudah hampir melibatkan aparat. Iya, hampir melibatkan aparat. Ya, seandainya Bapak tidak cekatan menyelesaikan masalah, Betul. aparat akan masuk. Betul sekali. Ya, jadi ini Pak, ini mengenai pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam hal ini. Iya. Ini kan ada dua kepentingan. Iya. Ternyata ini yang si korban dan pelaku ini kan Bapak sudah bisa memfasilitasi ya kepentingan dua orang ini, dua pihak ini sehingga bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Iya. Ya, sebelum itu Pak, langkah-langkah sebelum mengambil keputusan ini, apakah ada prosedur yang Bapak ikuti atau hanya mengikuti intuisi dalam hati? Betul. Jadi setiap sekolah mungkin punya kebijakan atau prosedur-prosedur yang akan dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kami dari pihak sekolah sempat mengadakan rapat dengan guru-guru perihal permasalahan yang terjadi di sekolah kami ini, sehingga beberapa guru mengutarakan bahwa bagaimana kalau kita memanggil orang tua kedua belah pihak, ya, untuk berdamai. Dengan kata lain, si pelaku ini, ya, bisa memberikan tanggung jawab kepada si korban, sehingga tidak terjadi yang namanya pelaporan ke pihak yang berwajib untuk ditindaki. Ya, jadi kami juga pada saat itu beberapa kali mengadakan rapat untuk permasalahan. Ya, oke. Ya, berarti Bapak memang sudah ada langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan Pak, ya, yang sudah dibuat oleh Bapak sendiri. Ya. Selanjutnya ini Pak, dalam pengambilan keputusan ini, apakah memang selalu sukses ketika Bapak mengambil keputusan? Maksudnya saya, kasus-kasus yang langkah-langkah yang Bapak ambil selalu menyelesaikan kasus, atau memang ada beberapa kasus yang tidak bisa terselesaikan, atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk selama saya menjalankan 5 tahun ini, di antara kasus-kasus mungkin tidak ada juga yang saya anggap istilahnya terlalu urgen yang sampai kepada pelaporan ke pihak berwajib.
tetapi kami mengambil tindakan kalau bisa diselesaikan di sekolah. Artinya apa prosedur-prosedur yang kami ambil itu pertama itu mengadakan rapat dulu bersama teman-teman guru, kemudian mengambil keputusan apa keputusan kami bersama ini dengan keterbatasan yang kami miliki. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan, solusinya tidak ada, barulah kami mungkin bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mencari permasalahan penyelesaian yang terbaik. Berarti Bapak ini sudah menjadwalkan jadwalnya itu ada semacam rapat Pak ya? Iya. Jadi ada rapatnya ketika ada masalah Bapak rapatkan dengan guru-guru dan Betul. pihak terkait. Jadi kami itu tidak mengambil sebuah keputusan dengan sendiri-sendiri, tetapi kami akan membawa persoalan tersebut ke rapat bersama guru-guru. Ya kira-kira Pak itu dalam menentukan keputusan itu tantangan terbesarnya itu apa kira-kira? Tantangannya itu dalam mengambil Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu memang tantangannya cukup berat. Kita melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita mengevaluasinya sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh baik dari si pihak korban maupun pihak pelaku. Jadi intinya bagaimana kita menciptakan kekeluargaan. Ya tetap menjaga kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Jadi kami di sini, di daerah di sini menjunjung yang namanya kekeluargaan, sepakat tahu. Oh iya, jadi tantangannya itu bagaimana membuat keputusan yang tetap menjaga persaudaraan antara pelaku dan korban. Iya. Sehingga tidak ada yang namanya pelaporan di pihak berwajib. Dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Betul. Kira-kira nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Anda dalam mengambil keputusan? Apakah ada yang sering sekali membantu atau faktor apa kira-kira yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Baik. Faktor-faktor yang membantu kami di sini, yang pertama itu ya adalah teman-teman guru, selanjutnya mungkin aparat desa, baik dusun maupun kepala desa, dan pihak-pihak berwajib yang biasa masuk di sekolah kami, yaitu Babinsa. Jadi faktor-faktornya itu tadi yang saya katakan bahwa keputusan teman-teman guru dalam hal mengambil tindakan yang tidak merugikan, saling menguntungkan, ada jadi dirugikan. Oke, yang terakhir ini Pak, yang terakhir. Baik. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi ini, kira-kira pembelajaran apa yang Anda petik dari semua pengalaman yang Bapak sudah pernah alami? Iya betul. Jadi pengalaman yang bisa dipetik bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah itu tidak semerta-merta apa yang ada di pikiran kita itu yang menjadi tolak ukur untuk sebuah keputusan. Tetapi apa yang menjadi permasalahan di sekolah kita itu sebaiknya dilakukan yang dulu yang namanya rapat, kemudian setelah kita rapat bagaimana kita memanggil pihak korban dan pihak pelaku untuk mengadakan musyawarah dan mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, jadi Bapak beranggapan bahwa pembelajaran yang Bapak ambil dari setiap keputusan adalah musyawarah. Iya betul. Itulah intinya. Ya, semua permasalahan selesaikan di dalam musyawarah. Di dalam musyawarah. Karena kita ini negara hukum, artinya negara yang menjunjung kekeluargaan dan semua dibawa ke musyawarah. Makasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Iya. Ya, demikian wawancara kita dengan Kepala SDN Kombes
Semoga bermanfaat untuk pemirsa.